Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Muhammad Tan Syukur, NIM I1B11708. Saya mahasiswa budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri manajemen aquacultur payau sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah ini. Baiklah, sekarang saya sedang berada di lokasi budidaya udang faname yang bertempat di Desa Lakabuke, Kota Laworo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan proses budidaya udang faname yang saya dapatkan setelah mewawancarai narasumber atau pembicara. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu pemilihan lokasi. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat melakukan usaha budidaya udang faname menurut narasumber telah dimulai sejak tahun 2016 silam dan masih berlangsung sampai. Lokasi yang dipilih oleh petambak ialah jaraknya tidak terlalu jauh dari permukiman serta tidak terlalu dekat pula dengan lokasi penduduk untuk memudahkan proses transportasi menuju lokasi budidaya. Selanjutnya masuk ke tahap pembuatan pematang. Pematang dibuat dengan menggunakan bantuan analisis rat atau ekskavator. Selanjutnya masuk ke tahap perbaikan konstruksi tambak. Yang pertama yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara membuka pintu saluran air agar semua air keluar. Pengeringan bertujuan untuk melihat kembali konstruksi tambak apakah ada pematang yang bocor atau tidak. Pengeringan juga berfungsi untuk mematikan semua sisa-sisa organisme budidaya sebelumnya. Selanjutnya masuk ke tahap pengapuran. Pada tahap pengapuran ini berfungsi untuk mematikan sisa-sisa organisme atau membunuh hama-hama serta mengikat zat-zat kimia yang ada pada tambak budidaya. Setelah kita melakukan pengapuran, maka akan dilakukan pemupukan. Pemupukan ini berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami atau fitoplankton di perairan. Setelah melakukan pemupukan, maka akan dibiarkan selama beberapa hari. Setelah itu akan dilakukan pengisian air. Pertama kali mengisi air harus diisi sekitar 15-10 cm. Lalu diendapkan selama 3 hari, lalu kemudian diisi kembali sampai ketinggian 50-60 cm. Setelah itu masuk di fase benih. Pengenalan benih dilakukan menurut narasumber. Benih yang digunakan haruslah memiliki kualitas yang baik. Untuk suplai benih sendiri, narasumber memesan benih dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Selanjutnya masuk ke tahap pemeliharaan. Sebelum benih dipelihara, benih terlebih dahulu diaklimatisasi atau disesuaikan suhu lingkungan yang baru dan suhu lingkungan yang lama agar benih tidak stres dan tidak menimbulkan kematian bagi benih udang. Setelah pengaklimatisasian benih lalu dilepaskan ke dalam tambak. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu masa pemeliharaan benih udang faname. Benih udang faname yang telah dipelihara akan diberikan pakan berupa pakan pelet sesuai dengan bukaan mulut masing-masing atau sesuai dengan umur dari udang faname. Apabila masih berumur 1-2 minggu masih dalam bentuk rebahan, sedangkan ketika berumur lebih dari 2 minggu akan diberikan pakan berupa pelet. Selain itu pemberian probiotik dan vitamin juga perlu dilakukan untuk menunjang kesehatan dari udang yang akan dipelihara. Selanjutnya selama masa pemeliharaan benih akan terus dikontrol kualitas airnya. Biasanya petambak mengganti air dalam tambak itu sekitar 1-2 kali dalam seminggu. Setelah udang faname yang dipelihara selama kurang lebih 3 bulan, tibalah di masa panen. Sebelum melakukan panen, menurut narasumber, petambak memberikan perangsang agar udang tidak molting. Selanjutnya masuk ke tahap pemanenan. Masa panen dilakukan ketika udang telah mencapai usia kurang lebih 3 bulan dan dilakukan pada malam hari pada saat air surut untuk memudahkan proses pemanenan. Menurut narasumber, biasanya para petambak memanen udang dengan ukuran size 80-120 ekor per kilogramnya. Udang yang telah dipanen akan langsung dijemput oleh pembeli. Biasanya pembeli dari kalangan perusahaan perikanan yang memang bergerak di bidang pemasaran udang. Dan kemudian udang-udang yang tersebut akan dipasarkan ke luar daerah seperti Bandung dan Surabaya. Setelah proses pemanenan selesai, demikianlah proses budidaya udang faname, dan selanjutnya untuk proses budidaya berikutnya akan dimulai ke tahap awal, yaitu proses pengeringan dan perbaikan konstruksi pematang.
Inilah penjelasan singkat mengenai